Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya bacakan terlebih dahulu sebuah pesan yang disampaikan oleh Abdullah ibnul Mu'taz rahimahullahu ta'ala terkait bagaimana pengaruh besar tawadhu dalam beribadah kepada Allah, termasuk juga tawadhu dalam belajar. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, al-mutawadhi'u fi tulabil ilmi, orang yang tawadhu ketika belajar ilmu agama, aktsaruhum ilman, adalah orang yang bisa meraup ilmu paling banyak. Kama annal makanal munkhafid, sebagaimana tempat yang landai, aktsarul buqa'i ma'an, adalah tempat yang paling banyak dialiri dengan air. Hidayah adalah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan seorang hamba semakin tawadhu di hadapan Allah, tawadhu dalam belajar, tawadhu dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka aliran ilmu yang akan datang kepadanya, aliran hidayah yang akan datang kepadanya berpeluang lebih besar. Sebaliknya, ketika seorang hamba itu hatinya agak tinggi, dia memiliki perasaan sombong, ujub terhadap dirinya, bisa jadi ini menjadi sebab lemah dalam mendapatkan ilmu, disebabkan karena dia di posisi ujub. Dan kembali kepada tadi tentang manzilatul ikhbat, Ibnu Qayyim mengatakan, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Salah satu di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kedudukan al-ikhbat. Karena kitab Madarijus Salikin itu menjelaskan tentang manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kedudukan-kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sejauh mana orang itu sempurna dalam beribadah dan sempurna dalam memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau menyebutkan ada sekian banyak manazil-manazil, posisi-posisi dalam mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang itu merupakan sentral dari surat Al-Fatihah. Ummul kitab itu apa? Al-Fatihah. Induknya Alkitab adalah Al-Fatihah. Dan makna Al-Fatihah terangkum dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka beliau jelaskan itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala detailkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan-kedudukan penyempurna ibadah dan isti'anah seorang hamba. Salah satunya adalah manzilatul ikhbat. Lalu beliau sebutkan beberapa ayat yang memuji orang yang memiliki sifat al-ikhbat, seperti firman Allah Ta'ala, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan ikhbat. Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan dia melakukan ikhbat kepada Rabbnya, mereka adalah penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan makna al-khabat. Al-ikhbat berasal dari kata al-khabat. Fi asli lughah, secara bahasa maknanya adalah al-makanul munkhafid, tempat yang landai, minal ardi, yang ada di permukaan bumi ini. Wa bihi fassara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Qatadah, dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah. Wa qala, sehingga Ibnu Abbas dan Qatadah ketika memaknai al-mukhbitin wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan ikhbat, kata mereka humul mutawadhi'un, mereka adalah orang yang tawadhu di hadapan Allah. Beribadah diiringi dengan bentuk tawadhu, berislam dengan penuh tawadhu, mengikuti sunnah dengan penuh tawadhu, belajar agama dengan penuh tawadhu, sehingga ketika dia tawadhu punya peluang besar untuk dialiri hidayah bertambah kepadanya. Sebaliknya,
Bisa jadi ada orang yang mengikuti sunnah tapi hatinya semakin sombong. Dia bergabung dengan komunitas-komunitas kaum muslimin ahlussunnah, ngaji di kanan dan ke kiri, di sana ada kajian selalu dikejar, tapi bisa jadi ada perasaan sombong dalam hatinya, merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Saya lebih berhak dapat surga dibandingkan kamu. Sangat mungkin itu terjadi. Dan ini bukanlah sikap yang tepat. Betul kita disyariatkan untuk bangga dengan hidayah, tapi tolong ya, Ibnu Qayyim menyebutkan setan setiap kali Allah tetapkan satu perintah, illa kana lahu nazaghan, setan memiliki dua peluang untuk menyesatkan manusia, imma ila tafrid wa imma ila al-ifrat, bisa ke arah tafrid meremehkan atau ke arah ghulu berlebihan. Wala ya'ba'u ayyahuma dhafir, dan setan enggak peduli dari arah mana dia berhasil, dia menang. Begitu dia mendapatkan hidayah sunnah walhamdulillah, tapi kebablasan. Akhirnya gimana? Kadang ada yang sampai mentahdzir orang tuanya, kadang memutus silaturahmi, akhlak-akhlak baiknya hilang. Dia tidak mau menyapa sesama muslim, padahal ini dulu temannya satu masjid. Hanya karena masalah perbedaan gambar, hanya karena masalah perbedaan apalagi misalnya, hanya karena masalah perbedaan ini harus sesuai dengan prokes ataukah tidak, sampai kemudian tegang dan seterusnya. Baik, sekali lagi jadilah orang yang mutawadhi, karena ini adalah kata sukses, kata kunci agar seorang hamba bisa mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.